Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1.0 tipenya G-Matic tahun 2016. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil second atau bekas. Yang pertama, yang paling mudah adalah tampilan dari fisik luar. Jadi dari fisik luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah untuk bodi ya. Bodi ada dua hal ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah sambungan antara mobil ya, batasan antara mobil atau yang kita sebut nut ya. Jadi nut ini perlu kita periksa, pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan, ini di permukaan bodi dia ada memantulkan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek juga bagian-bagian yang lainnya seperti kaca, velg, ban. Nah, ini ban juga ketebalannya juga masih sekitar 60% masih ada nih. Nah, kita kelilingin mobil, lampu-lampu juga kita cek, kita pastikan bahwa seluruh kondisi dari eksterior atau bagian luar mobil itu aman ya. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan seperti itu. Oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bagian luar itu aman. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini kuncinya dia terpisah dengan remote ya. Ini remote-nya juga masih bawaan orisinilnya. Sekarang kita coba buka saja mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita buka mobil dan kita masuk ke dalam yang pertama kali, coba kita rasakan aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok ya. Ini agak gelap. Jadi kita perhatikan, kita cek, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Oke. Nah, setelah kita pastikan, kita cek sudah aman. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan juga komponen-komponen yang ada di dashboard. Nah, ini satu persatu juga di video ini akan kita lihat. Nah, terus habis itu plafon pun juga coba kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Terus habis itu kita perhatikan juga di jok ya. Nah, ini joknya dilapisin dengan sarung ya, sarung yang semi permanen yang kondisinya masih lumayan oke ya. Oke. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi interior juga aman. Nah, berikutnya kita pindah ke bagian mesinnya. Sebelum kita nyalakan mobil, coba kita periksa ke bagian mesin dulu. Jadi kap mesin kita buka, kita cek di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Kalau ada rembesan pun juga perhatikan. Kalau misalnya di bagian packing atas atau packing bawah, jadi kita harus prepare dana untuk perbaikan. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa lagi di kolong-kolong. Pastikan bahwa kolong kaki-kaki itu aman, tidak ada rembesan, serta di bagian kolong juga tidak ada karat ya, karat atau kropos. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Kita periksa juga di mesin, level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini kuncinya kita masukin saja ya. Nah, ini karena oke. Nah, coba kita nyalakan, posisi on. Sekarang kita coba starter ya. Nah,
pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau di dinamo starternya yang mungkin sudah rusak, jadi perlu diservis. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin, nah ini kan Agya ini kan mesinnya 1000 cc 3 silinder, jadi memang getarannya memang lebih bergetar dibandingkan dengan yang 4 silinder ya. Tapi getarannya pun juga tidak sampai bergetar secara berlebihan. Nah, jadi kalau misalnya dia bergetar secara berlebihan, bisa kita ada kemungkinan yang pertama itu mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau engine mountingnya ya sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Nah, untuk memeriksa getaran mesin, kita bisa pegang setir, kita rasakan bagaimana getarannya, serta kita duduk bagaimana getaran pada mesin mobil ini. Nah, berikutnya setelah itu kita periksa di kilometer mobil. Nah, mobil Toyota Agya ini kilometernya di 73.000. Jadi di sini juga ada label servis terakhirnya, servis berikutnya di 79.000 ya. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer terus habis itu fisik secara keseluruhan mobil yang tadi sudah kita sebutkan ya, misalnya kayak pedal rem, terus habis itu dengan ada histori servisnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya diturunkan atau di reset, karena susah untuk memprediksi perbaikan dan servis berikutnya ya. Oke, bagi pemilik mobil selanjutnya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin, nah di sini buat buka kap mesin. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini ada pengaturan buat kaca spionnya ya. Dia sudah elektrik tapi belum retract. Nah, terus di bagian sini ada buat buka ini bagasi, serta ada buat buka tangki bensin. Nah, sebelum kita ke depan, sekarang kita periksa dulu nih sambil jalan di door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Nah, ini ada pudar-pudar karena tangan sering ditaruh di sini. Nah, terus habis itu di sini ada pengaturan buat ini lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window untuk di keempat pintunya. Oke, sekarang kita buka kacanya. Nah, di pintu ini juga ada sealer ya. Jadi sealer perlu kita periksa juga nih. Karena apa? Karena apabila sealer tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer itu cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi atau perbaikan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, untuk buka kap mesin di bagian sini dia. Jadi nah, tengah, di bagian tengah, jadi kita dorong ke atas. Nah, Toyota Agya ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan saudara kembarnya, yaitu Daihatsu Ayla ya, yang 1000 cc. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa perhatikan di ritme suaranya. Terus habis itu suaranya juga masih halus. Terus getarannya pun juga, walaupun memang 3 silinder lebih bergetar dari 4 silinder, tapi tidak bergetar secara berlebihan. Nah, terus habis itu untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak, kita bisa perhatikan, nah di bagian kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus habis itu di bawah di bagian kap mesin juga kita perhatikan, pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus dia sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus habis itu di bagian depan besi yang memanjang ini kita sebut apron atau bullhead, juga kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada perbaikan. Samping-samping juga kita periksa bahwa jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal, terutama baut-baut. Pastikan bahwa tidak ada karat di bagian mesin dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesin. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback atau city car ya dengan kapasitas 5 penumpang, yang terkenal ya mereknya merek Toyota, jadi perawatannya mudah, mobilnya juga tahan banting, bensinnya juga irit sekali. Terus hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta dealer resmi Toyota juga tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia. Mungkin Toyota
Agya ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk keluarga kecil ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba periksa ke bagian belakang. Nah, saya akan masuk ke bagian belakang, akan duduk di sini. Oke, nah saya tingginya 174 cm walaupun ini mobil kecil. Nah cuman legroomnya juga masih cukup luas ya. Ini posisi duduk saya tinggi 174 cm. Nah untuk headroomnya juga masih lumayan, ada sekitar 4 jari. Nah terus di baris ketiga ini kita bisa duduk 3 penumpang dewasa secara normal. Nah senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbeltnya juga ada 3, yang 3 titik ada 2, serta yang 2 titiknya ada 1. Nah terus kita periksa aja di sini. Nah di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan kecil terbuka. Nah terus di bagian atas ada handle tangan. Terus habis itu di sini juga ada handle tangan. Nah terus habis itu di bagian sini ada kantong penyimpanan, serta di bagian tengah ini ada cup holder buat 2 nih. Cup holder buat 2 ya, agak gelap nih. Nah oke. Nah terus kita lanjut, kita periksa ke bagian door trim. Nah kondisi door trim masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Sini tadi udah ya, cup holder ya, belum ya, cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah sudah dilengkapi dengan pengamanan child lock ya, pengoperasian mudah dengan tinggal dengan jari. Nah terus habis itu sealer pada pintu kita periksa juga kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah oke. Nah ban kita udah lihat ya, ini juga masih tebal, ban belakangnya masih mungkin sekitar 70% masih ada. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini spoiler sudah dilengkapin. Nah ini lampu rem sudah ada. Nah kaca belum dilengkapin dengan defogger, tapi sudah ada wiper di bagian belakang. Nah terus habis itu untuk buka pintu dia dari tuas tadi yang ditunjukin ya di bagian dalam, atau bisa menggunakan kunci di sini. Nah sekarang kita buka saja bagasinya. Nah untuk pintu bagasi, sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu masih aman, serta bagian tulangan-tulangan serta sini kita perhatikan, pastikan bahwa kondisinya juga masih aman ya. Oke. Nah terus ini space bagasinya masih cukup besar ya, cukup besar untuk mobil hatchback kecil. Nah di bagian sini ada penyimpanan ban cadangan, dia full size tapi dia pakai velg kaleng ya. Oke. Nah di bagian sini juga bisa kita periksa nih untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan nih di bagian-bagian belakang sini, serta tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur ya. Oke. Nah bagian bagasi sudah kita periksa, sekarang kita tutup. Kita lanjut ke bagian sini. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah ini ban juga kondisi juga masih tebal, masih lumayan lah, masih sekitar ini 60% masih ada. Nah terus kita periksa juga di sini door trim, kondisi juga masih oke, ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus habis itu ini child lock serta sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu kondisinya masih oke ya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah pintu bagian depan door trim kondisi juga secara keseluruhan masih oke, cuman di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Nah ini tampilan bagian depan serta tampilan dashboard. Sekarang kita masuk saja, kita periksa nih bagian depan ya. Oke. Nah untuk setir, kondisi setir juga masih bagus, kulit jeruknya juga masih oke. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag, ini buat klakson. Nah di sini cluster speedometer. Nah di bagian sini ada pengaturan buat lampu fog lamp ya, lampu fog lamp, lampu besar, lampu kecil, serta lampu sen dan lampu dim. Nah di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan, wiper belakang, serta air wiper depan belakang. Nah ini kisi-kisi AC juga masih dingin. Nah ini audionya standar ya, dia standar bisa CD, MP3, terus habis itu radio FM AM, terus habis itu sini ada buat aux sama USB juga bisa. Nah di bagian bawah ada pengaturan AC, di sini kecepatan angin AC ada sampai 4 level. Di sini ada tombol lampu hazard, di bagian sini ada buat pengaturan suhu AC, terus habis itu ada ventilasi luar dan dalam. Terus kita ke bawah lagi, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada colokan rokok, bisa sebagai power outlet. Di sini ada 2 cup holder sama ini tuas maticnya, dilengkapi dengan shift lock juga ya, modelnya model tekan. Terus habis itu di bagian sini ada handle rem tangan
Serta di sini ada kunci seat belt. Jadi kunci seat belt ini bisa kita lihat di bagian dalamnya. Kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Terus di bagian sini ada konsol tengah. Konsol tengah tertutup. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag juga di sini. Ini kisi-kisi AC. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di bagian pintu di sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas. Nah, di sini ada handle tangan. Terus habis itu ada sun visor di bagian penumpang depan, belum ada cerminnya. Terus ada lampu baca. Di sini ada spion tengah, tapi tidak ada pengaturan kesilauannya. Terus di sini sun visor bagian supir juga tidak ada cermin. Serta di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, mungkin ini saja review ya atau ulasan mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu salah terus ya, suka ketuker, Toyota Agya 1.0 tipenya G Matic tahun 2016. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan lengkap di keterangan video ini. Jadi buka, diklik di bagian bawah. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencoba mobil bekas ya, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus Matic-nya ya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita coba dengan kita test drive. Jangan malu-malu untuk test drive mobil bekas, khususnya di Zal Motor. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini nih. Nah, pas di hook nih. Nah, ini arah tangan saya. Posisi kita ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, di sini gerbang utamanya. Jadi menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu dengan bundaran sini, belok kiri sedikit. Nah, pas di hook. Area parkir luas, jadi silakan bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke. Mungkin sekian aja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar dapat info video terbaru kami serta stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow juga ya sosmed kami, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, sama YouTube Zal Motor Channel. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya juga boleh, silakan, dan dibagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Dan di akhir video ini juga ada saya cantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus playlist mengenai beberapa video mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.